Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh, yang solehah, yang hebat, yang super. Ya, di pagi ini kita bertemu lagi di ruangan bimbingan dan konselingnya Badian. Kita bicara tentang Muslimah Goes to CEO. Ayo jadi entrepreneurship, entrepreneurship. CEO itu kan kalian tahu Chief Executive Officer ya, kalau dalam bahasa Badian yang di kelas dikatakan direktur utama. Seperti itu. Sebenarnya ini kajian Bapak udah zaman mana ya? Sebenarnya zaman Bapak waktu jadi pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Garut di Cucurupan ya, udah mendengungkan bahwa wanita kalau punya bisnis dan itu kantornya di rumah itu wanita hebat gitu ya. Apalagi beberapa tahun yang lalu Bapak beli buku ini, terbalik ya, beli buku ini ya dari Bu Betty Sundari ya, Muslimah Goes to CEO ya. Atau ayo jadi entrepreneur. Memang udah lama sih, udah lama idenya, tapi mungkin baru akhir-akhir ini Padian bisa mencurahkannya ya dalam sebuah konten ya. Padian misalnya kalau nulis itu susah ya, kepayu kalau nulis. Makanya dengan video ini mudah-mudahan mewakili apa yang ada dalam pikiran Padian ya. Oke. Anakku yang super, yang hebat, yang soleh dan solehah ya. Anak-anakku calon CEO ya, Chief Executive Officer. Selamat pagi sekali lagi. Selamat bertemu lagi ya dengan ruang bimbingan dan konseling Padian ya. Oke. Sudah lama rasanya ya Padian ingin membuat konten YouTube dari buku ini ya. Sudah lama sih beli buku ini, tapi baru akhir ini ya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mutolaah ke pengkajian buku ini ya. Bukan Bapak udah jago dengan buku ini ya, tapi justru ini awal pembelajaran bagi Padian sebagai guru bimbingan dan konselingnya yang kalian hadapi. Tujuannya ya, targetnya untuk siswa-siswi SMP 1 Garut yang masih aktif pertama. Yang kedua untuk para alumni SMP 1 Negeri Garut yang ada di SMA, yang ada di SMK, yang ada di Madrasah Aliyah. Juga para alumni yang sudah nikah kan? Juga para alumni yang masih kuliah. Ini target dari konten ini seperti itu. Adapun kalau masyarakat secara umum menggunakannya ya itu mungkin jadi pahala jadi Padian ya. Mandala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia yang melakukannya. Itu aja daripada niatnya seperti itu. Ya. Padian suka segala satunya diawali dari rumah ya. Rumah ya pasti membanggakan ya kalau seorang wanita bila mampu mengatur bisnisnya dari rumah. Kenapa? Pertama, keluarganya masih bisa diawasi. Terus terang lah, kadang-kadang ya Padian sebenarnya gimana ya? Tapi itu masalah pribadi ya. Padian enggak ini, Padian ingin profesional aja, bahwa dengan bisnis dari rumah, keluarga yang ada di rumah, anak-anak yang masih kecil masih pasti bisa kita awasi. Yang kedua, mampu menjelaskan bisnisnya dari rumah ya, itu memang bisa. Kalau dari Padian dari dulu seperti itu, yang dari 2010 bisa lah kata Padian kan, bisa pakai komputer kalian. Masih rasanya laptop itu masih langka ya. Oke.
Yang ketiga, kalau itu dilakukan ya oleh seorang wanita, itu benar-benar wanita hebat lah kalau bisnisnya dilakukan dari rumah ya. Dan wanita hebat yang bisnisnya dilakukan dari rumah biasanya terasohor gitu, ya. Tidak orang ada yang tahu, tapi banyak ya. Para pengusaha pakaian, para pengusaha kuliner, bahkan tadi kadang-kadang tersenyum ya. Yang Bapak didik dari 2002 ya, dari 2002 dia SD kelas 456, sekarang udah jadi pengusaha kuliner kalau nggak salah di Bogor ya. Alhamdulillah Pak Dian senyum-senyum aja kalau lihat mereka cara memasarkan produknya ya. Ada 3 orang ya, 3 orang di kuliner yang alumni SMP SD Begenit 2 Banyuresmi, 1 yang alumni Madrasah Sanawiyah Al Hidayah Cipananga, 1 siapa lagi ya banyak ya, banyak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Seperti pelajaran Bapak yang lalu ya, untuk bimbingan karir ya, awali sukses dari hobi atau kegemaran. Coba dicek di materi ikigai yang Bapak sampaikan ya. Diawali dengan love, dengan suka, sudah suka jadi kesukaan, jadi passion. Sering diawali dengan kesukaan, dilakukan dengan ikhlas, jadi hobi ya. Hobi, karena hobi sering dilakukan 2-3 tahun, skillnya mumpuni. Misalnya siapa ya, misalnya Melinda, misalnya Mel, tolong buatkan cireng rasa ayam kampung. Nah, karena punya ciri khas ya, punya ciri khas cirengnya, sampai dibikin, dibayar. Ah, itu kan namanya profesional. Itu bisa dari rumah kan, bikin cirengnya. Bisa dengan sistem COD atau dengan pengantar paket. Okay. Selanjutnya, proyeksikan dengan analisa usaha. Ini Bapak banyak menemukan anak muda yang memulai usaha tapi masih kalap ketika menghadapi gelombang ya gelombang dan hambatannya. Hanya pendampingan orang tuanya dibutuhkan. Kang, budak abdi kalau pakai dalam bahasa Sunda. Bisnis-bisnisan ya di pinggir jalan yang ramai ya, tapi ya kok abdi didampingi gitu, didampingi. Mereka yang kalap akhirnya kok abdi diteruskan. Ya akhirnya ya karena biasa ya, anak ya remaja yang dari segi psikologinya dewasa awal ya kena badai ya terkulai ya, kepaksa deh orang tuanya yang turun secara langsung, bahkan sampai sekarang Bapak juga kalau pulang dari kantor Akang duluan gitu ya ke orang tuanya ya, kebetulan di kelas di SMP 1. Oke, itu hebatnya bisnis dari rumahan yang diawali dari hobi, dari kegemaran. Pak Dian berharap seperti itu. Selanjutnya, 7 kata kunci memulai usaha. Pertama, keberanian, harus sih. Makanya Pak Dian kadang-kadang pernah kesal gitu ya sebagai guru ya, ketika salah satu siswa daya inisiatifnya, daya kreativitasnya kurang gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda kulen gitu ya. Ya Allah Rabbi. Sampai-sampai kan Bapak sebagai pembina Karinding, udahlah kamu mah
Atau riba-riba pegang apa? Pegang celampung, pegang karinding, enggak sih jadi penembang gitu. Betul laki-laki ya. Ah enggak Pak, daripada dia nurut kepada dia memilih keluar dari eskul karinding. Ya enggak apa-apa, mungkin itu pilihannya. Karena ya basic keluarga juga ya jadi suatu sumbangannya untuk keberhasilan seorang anak. Harus berani, harus berani, harus berani. Selanjutnya, motivasi dan keyakinannya. Harus punya motivasi, harus punya niat yang kuat untuk sukses. Ya. Harus punya keyakinan bahwa saya akan sukses. Harus yakin, saya akan sukses. Yakinnya berapa persen Pak Dian? Boleh 75%. Tidak akan diterima sama Pak Dian. Yakinnya harus 100% yakin bahwa dia akan sukses. Karena sugestinya harus seperti itu. Jadi diawali dengan niat, diawali dengan motivasi, dengan dorongan. Ya. Dibimbing dengan yakin bahwa 100% dia akan sukses. Insya Allah itu akan sukses. Selanjutnya, tekun dan sabar. Benar, harus tekun ya. Pak Dian belajar silat. Ini yang paling terasa ya. Belajar sama pelatih ya. Kebetulan asisten pelatih. Beliau karena pelatih kepalanya Pak Dr. Semaryatno ya, dosen Unisba juga ya. Sama Kang Lukman Umin belajar 3 tahun sparring ya, ada karena dari kakak angkatan itu ada 7 teknik bantingannya yang disampaikan dan disempurnakan oleh asisten pelatih oleh Kang Umin. Plak. Bapak bisa menggunakannya. Oh gitu ya. Jadi memadukan antara teori dan konsep. Oh bener, orang tegening bisa. Itu. Ya, kayak jadi dengan tekun, dengan sabar, dengan punya kesetiaan, punya loyalitas, insya Allah akan berhasil. Ya, jadi tekun, sabar, loyalitas, kesetiaan itu dia terhadap segala sesuatu pun harus setia. Kan harus setia sama pacar aja enggak, sama profesi, sama hobi, sama segala pun harus setia, harus loyal. Selanjutnya, jujur dan terpercaya. Ya, kalau dalam bahasa syariat agama Islam, sidik, amanah, tabligh, patona. Ya. Berkata benar, berkata jujur. Amanah menyampaikan. Ya, tabligh juga menyampaikan. Patona, cerdas, pintar ya. Jadi, jujur dan terpercaya. Selanjutnya yang kelima, ya 7 kata kunci memilih usaha itu pantang menyerah. Memang harus ya. Harus pantang menyerah ya. Karena yang menyerah itu tak akan berhasil ya. Yang menyerah itu tak akan berhasil. Yang berhasil tak pernah menyerah itu. Oke. Yang berhasil, yang sukses tak pernah menyerah. Selanjutnya 6. Kreatif dan inovatif. Ya, Pak Dian berharap ya sisi pembedanya, sisi diferensiasinya itu harus selalu dijaga ya dengan kreativitas dan inovatif. Selanjutnya ya, karena kreatif dan inovasi itu harus selalu ada ya, diferensiasi itu harus selalu ada, berarti tidak boleh bosan untuk belajar. Itu yang ke-7. Yang terakhir, harus selalu dievaluasi. Apakah evaluasinya per triwulan atau per semester atau per tahun, tetap harus dievaluasi. Itu 7 kata kunci memulai usaha. Selanjutnya, rumahku adalah kantorku ini ya. Pak Dian kadang-kadang ya bagi seorang wanita ini suatu yang benar-benar hebat gitu ya. Bisa seperti itu ya. Dia bisa
apa, hanya berbekal laptop, hanya berbekal HP, ya yang HP nggak mahal-mahal amat lah, yang mungkin 3 jutaan gitu ya, dan berbekal wifi yang ala kadarnya, ya bisa menjalankan bisnis dari rumah. Jadi rumahku adalah kantorku, hebat. Bapak yakin anak-anak SMP 1 Garut pasti bisa seperti itu ya. Bapak optimis anak-anak SMP 1 Garut pasti bisa seperti itu ya. Yang siswa, yang siswi sama ya. Jadi rumahku adalah kantorku. Ya. Selanjutnya. Jeli, ya memahami potensi diri ya. Jeli memaksimalkan potensi ya. Bisa menggunakan metode SWOT sebenarnya. Strength itu kekuatan, weakness atau kelemahan ya. Karena kita harus tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan perusahaan kita, apa kekurangan perusahaan kita ya. Opportunity, kesempatan, peluang itu harus selalu dibikin ya. Peluang itu harus selalu dibikin. Treatmentnya, tantangan, hambatan pasti ada. Pasti namanya juga hidup, namanya hidup di dunia ya. Oke, meski ya bagi siswa-siswi SMP 1 Garut pengenalan potensi diri ini Badian sering dilakukan dengan menggunakan metode dari Al-Qur'annya, MFSQ ya, metode format struktur Al-Qur'annya. Bisa dilihat dari tanggal lahir seseorang, tanggal lahir dia gitu ya. Apalagi kalau yang udah punya motor, nomor motornya bisa dilihat, nomor mobil juga bisa dilihat, nomor HP itu bisa berpengaruh ya pada kepribadian seseorang ya. Ya 7T tadi Bapak udah bahas ya. Ya, yang selanjutnya dalam memahami potensi diri itu harus selalu semangat ya. Keep spirit. Ya, keep spirit, keep fight ya. Jadi daya tempur, daya juang itu harus selalu dipertahankan gitu ya. Oke. Allah minded ya. Jadi ya segalanya disetting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Karena Allah. Jadi profesi apapun itu bagian takwa, bagian ibadah kita kepada Allah. Pengusaha pakaian ya, diupayakan dengan membuat pakaian itu ibadah kepada Allah untuk menutup aurat kaum muslimin. Pengusaha kuliner ya, semoga makanannya yang dibuatnya menjadi energi penguat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari para penyair, musisi ya. Semoga tulisannya, musiknya menjadikan penikmat seni untuk mengingat ya, atau lukisan ya. Biasanya dia lukisan ya yang paling ya, lukisan, musik, tulisan ya berupa novel atau cerpen ya, menjadikan penikmat seni selalu mengingat kemahaindahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya segala sesuatunya bagian dari ibadah kepada Allah. Insya Allah itu berkah. Insya Allah itu berkah. Insya Allah itu berkah. Oke. Banyak muslimah yang berjaya ya sebagai kalau dikatakan wanita karir padian enggak ini ya. Nanti ada perbedaan pendapat ya. Tapi kiranya Bapak tidak bisa menyebutkan satu persatu, terlalu banyak sih. Ya, terlalu banyak. Apakah kalau misalnya meski bukan ininya kerudung Zahra, Rabani ya. Ya banyak lah muslimah yang berjaya ya, dari mulai desainer ya sampai ahli butik ya, kuliner ya, banyak yang berjaya. Oke.
Itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan ya. Dan Bapak yakin kalau kalian paham ya. Kalau kalian paham apa-apa yang Bapak sampaikan dan kalian praktekkan ya. Bapak yakin kalian semua akan menjadi CEO. Bahkan bukan CEO, tapi owner dari perusahaan itu. Bapak optimis kalian akan menjadi owner dari perusahaan itu. Ya. Bapak yakin kalian akan sukses. Sekali lagi, sukses sendiri-sendiri itu adalah biasa dan sukses bersama-sama itu yang luar biasa. Itu yang bisa Bapak sampaikan kepada Bapak, Ibu, guru BK khususnya. Kalaupun ada kekurangan, bisa ditulis di kolom komentar. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.